saudara, dari satu tongkat jadi dua pasukan berkat. Saudara, dan ini kita sudah tahu ini tentang Yakob. Ya, saudara. Nah, Yakob ini telah mengalami satu perubahan yang dahsyat dalam hidupnya. Dari seorang yang menipu, kata Yakob adalah penipu, ya saudara. Dan kemudian ketika dia melarikan diri sebagai seorang fugitif dan dia kemudian kecapean dan dia tertidur begitu saja pada sebuah batu, saudara. Dan dia bermimpi sorga terbuka, langit terbuka dan ada malaikat-malaikat turun naik kepada dia dan kepada Allah. Ya saudara. Dan demikian terus menerus dan dia kaget dan dia tersentak. Ya saudara. Dan dia mendengar suara Tuhan. Para kekasih, itu yang mengubah satu sejarah yang jelek. Karena apa jelek? Karena berdosa, karena bersalah. Saudara. Nah, kesalahan dari Yakob itu ternyata saudara, saya yakin karena dia tuh sepanjang pelariannya. Pada hari yang pertama itu dia melarikan dirinya. Karena kakaknya mau membunuh dia. Ya, saudara. Saya yakin setiap langkah, setiap dia sadar dia selalu berkata, ampuni aku Tuhan. Aku telah bersalah kepadamu dan juga kepada ayahku. Ya saudara. Dia selalu menjerit dan dia selalu minta ampun. Saudara. Dan supaya dia dihindarkan ketemu dengan kakaknya. Saudara-saudara, itulah yang membuat seorang berdosa kayak apapun dosanya bisa diampuni oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa pengampunan itu tidak jauh dari kita. Pengampunan itu dekat. Kenapa? Karena Tuhan selalu ingin mengampuni. Selama, katakan, selama saya bertobat. Ya, saudara, sudah pasti Yakob sudah nggak ada kesempatan untuk mencuri hak sulung siapa lagi. Ya, dia sudah mencuri hak sulung dari kakaknya. Sudah selesai. Dia tidak akan lakukan dua kali. Saudara. Tetapi di sini kita melihat bahwa dia penuh dengan pertobatan, penyesalan atas kesalahannya. Ya saudara. Itu sebab Tuhan memberkati dia dari orang yang miskin sekali. Ya saudara. Hanya punya tongkat saja. Saudara. Dia tidak bawa baju yang kedua. Dia tidak bawa celana yang kedua. Saudara. Rotinya barangkali sudah habis dimakan dalam tempo sehari. Saudara. Bahkan minyak yang menjadi sangu dia dari ibunya yang memberikan minyak zaitun, minyak urapan pun sudah habis. Dituangkan di atas batu itu. Yang saudara. Dan dia sudah tidak punya minyak lagi. Minyak adalah unsur sangu yang paling penting, lebih penting dari makanan dan roti pada waktu itu. Saudara. Karena dia digigit serangga, dia terluka, saudara. Dia pusing, maka dia kasih. Dan dia oles dengan minyak zaitun. Dan sembuh. Tapi sekarang dia tidak punya lagi obat untuk dia bawa. Kalau terjadi apa-apa. Saudara. Dia cuma bawa tongkat saja. Bawa apa, saudara? Tongkat ini saja. Dia cuma bawa tongkat saja. Saudara, itu sebab dengan tongkat satu ini menjadi dua pasukan. Setelah dia bekerja banting tulang di rumah omnya Laban selama 21 tahun. Ya, saudara, masa yang sangat panjang. Ya, saudara. Dan Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Apa sebab? Karena itu tadi saya bilang. Seorang yang berdosa kemudian bertobat, maka Tuhan bisa memberkati dia luar biasa. Amin. Ya, jadi itu penting sekali. Nah, saudara, itu sebab ayat yang kita akan baca adalah dari Kejadian 32 ayat yang ke-10. 1, 2. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Amin. Ya. Sebab aku membawa hanya
tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Saudara, dia tidak punya bekal yang lain. Minyak pun sudah habis. Saudara, roti sudah tidak ada. Apalagi yang dia punya. Dia punya cuma tongkat. Masih ingat apa yang saya jelaskan dan uraikan? Tongkat ini pada minggu kemarin adalah firman Tuhan. Amin. Hanya orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, dia akan bertahan. Hadapi segala pencobaan, menghadapi segala macam mara bahaya. Tuhan akan selalu ulurkan tangannya dan selalu menjamah dan menolong kepadanya. Amin. Itu terjadi di kitab Kejadian, kitab pertama. Purwaning dumadi. Awal segala perkara. Itulah pelajaran ilahi. Saudara. Jadi saya dan saudara kita harus besar hati. Kalau saudara dan saya setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka sejarah Yakob, katakan, maka sejarah Yakob akan terjadi pada saya. Saya akan mengalami keberhasilan yang luar biasa demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, ini hanya tongkatku ini saja. Itu sebab dia mengatakan dalam doanya, ya saudara, ketika sebelum dia berjumpa dengan kakaknya, pasal 32 ini sangat menegangkan sekali. Ya saudara, juga pasal 31 dalam hidupnya Yakob. Orang yang dia paling takuti di dunia, sudah semakin dekat jaraknya. Dia mengirim beberapa orang dengan persembahan untuk diberikan pada Esau kakaknya. Dengan maksud supaya Esau lunak hatinya kalau menerima persembahan dia. Saudara, benar memang demikian. Persembahan melunakkan hati. Saudara, itu sebab dia mengirim. Tidak sedikit, dia kirim perhiasan-perhiasan. Dia kirim ternak-ternak. Saudara, dia kirim barang-barang. Kakaknya berkata, kamu dari mana? Bawa barang apa saja ini? Kami utusan dari adikmu Yakob. Yang kami disuruh menghantar persembahan ini kepada tuanku. Karena adikmu Yakob takut ketemu engkau. Saudara. Jadi tolong diterima ini persembahan. Tidak, bawa pulang lagi. Aku sudah lebih dari kaya. Bawa pulang. Saudara, tidak. Kalau aku pulang membawa kembali barang-barang ini semua, aku pasti dihukum. Kiranya Tuhan menerimanya. Saudara, di sini kita melihat bahwa Yakob saking takutnya sampai dia kirim persembahan lebih dulu. Tapi dia tahu berhasil apa tidak. Hati kakaknya bisa dilembutkan apa tidak. Saudara, jangan khawatir. Kalau saudara sungguh-sungguh bertobat dan mendekat kepada Tuhan, saudara pikir itu sesuatu hal yang mustahil. Yakob juga berpikir mustahil kakaknya bisa berubah pikiran. Dia sudah terlanjur membayar 400 tentara bayaran. Tidak main-main berapa duit. Jadi tidak mungkin kakaknya berubah pikiran. Saudara, itu sebab dia sudah pasrah kepada Tuhan. Saudara, dari ayat 1 pasal 31, Yakob melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Saudara, dalam satu keadaan yang sangat-sangat khawatir dan takut, yang sangat-sangat menegangkan dalam hidupnya. Saudara, bukan hanya Tuhan memberi kekuatan, dia membawa tongkat ini terus, tetapi Tuhan mengutus malaikat-malaikat, mungkin malaikat yang lain, mungkin malaikat yang sama, yang dia lihat dalam mimpinya ketika sorga terbuka. Yang jelas Tuhan mengutus malaikat-malaikat bukan naik turun lagi, tetapi malaikat-malaikat itu berjalan di dekatnya Yakob. Saudara, apa yang kau akan katakan kalau malaikat itu berjalan di sampingmu? Saudara, Yakob dia tercengang dan dia tidak bisa bicara apapun. Dia melihat malaikat-malaikat itu lewat begitu banyak. Dan kemudian menghilang. Dan dia tahu Tuhan mengutus malaikatnya.
Bukan untuk naik turun lagi, tetapi untuk berjalan bersama aku sekarang. Itu sebab dia menamai tempat di mana dia melihat malaikat dengan nama Mahanaim. Katakan Mahanaim. Saudara, setelah itu, apa yang kita baca dalam fase yang ke-10, Yakob berdoa. Ya saudara, dalam ayat yang ke-9, kemudian berkatalah Yakob, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Iskak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan." Amin. Saudara yang kekasih, perhatikan. Ini adalah doa dari seorang yang sekarang berubah. Sudah melihat malaikat, besar hatinya, saudara. Dan dia menunjukkan satu pengabdian, satu kerendahan hati. Memang sekarang aku punya 2 pasukan. Tetapi Tuhan, aku menyadari ketika aku melarikan diri dari Berseba, dari rumah orang tuaku, menuju ke Haran, di tanah Kanaan, kepada omku, untuk melarikan diri dan bekerja kepadanya. Aku itu cuma bawa 1 tongkat saja. Itu sebab aku tidak layak untuk hal yang sekecil apapun dari anugerahmu. Saudara, saya suka karena Yakob tetap rendah hati. Kalau saudara bisa tetap rendah hati, berkat bisa terus diberikan kepada saudara. Tapi kalau saya dan saudara mulai sombong dan congkak, Tuhan akan cabut berkat tersebut. Ini pelajaran yang penting sekali. Kenapa banyak anak-anak Tuhan hanya sementara waktu diberkati? Karena apa? Karena tidak bisa mempunyai satu kerendahan hati. Dia masih tetap ingat, dia punya history. Ketika dia sebagai pelarian, nyawanya sudah di ujung tanduk. Dia cuma bawa tongkat saja, minyaknya pun sudah habis. Itu sebab dia berkata, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Kiranya ini saudara cantumkan dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Seorang yang merasa tidak layak, tetapi dia memegang tongkat. Bila saudara merasa bahwa saudara tidak mampu, saya tidak mampu, pegang dong tongkat ini terus, jangan lepas. Saya sudah jelaskan, bahkan menyeberangi sungai Yordan pun, dia tetap memegang di tongkat. Saudara, sudah pasti membahayakan karena itu sungai deras sekali airnya. Tetapi dia tetap membawanya, saudara. Karena dia tahu, minyak sudah habis. Aku cuma punya tongkat. Dan baju yang menempel ini saja. Aku akan bawa terus sampai aku menemukan rumah dari omku di Haran. 500 km jauhnya. Saudara, bayangkan berjalan kaki berlari 500 km. Wow, hebat sekali ya saudara. Magelang, Jakarta itu masih tak ke sana lagi. Ya saudara, 500 km dia berjalan dan berlari. Saking takutnya dibunuh oleh kakaknya. Saudara yang kekasih, itu sebab dia tidak mau tinggalkan. Kalau saudara merasa bahwa saudara tidak punya masa depan, yang ada pada saudara adalah bayang-bayang maut, maka saudara harus mencontoh kepada Yakob ini. Ingat pemazmur, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan di tepi jurang maut sekalipun, tetapi tongkatmu dan gadamu ada padaku. Aku tidak takut apapun. Saudara, tongkat ini adalah pengajaran firman Allah. Saya sudah jelaskan minggu kemarin.
Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan dan saudara percaya pada firman yang saudara dengar dan saudara mempraktekkan dalam hidup saudara, saudara menghadapi maut sekalipun, di tepi jurang maut sekalipun, saudara, engkau tidak akan mengalami apapun. Kenapa? Karena tongkat ini menyertai engkau. Firman Tuhan akan selalu ada di dalam hidup saudara. Katakan luar biasa. Salah satu terjemahan dalam versi bahasa Inggris katakan, I'm not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which you have shown your servant. Aku enggak layak, bahkan sekecil apapun, dari segala kemurahan dan belas kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia katakan, dan kesetiaan. Saudara, tapi sebenarnya adalah the truth, kebenaran, tongkat. Tongkat ini ada padaku Tuhan. Jadi kemurahan-Mu dan kebenaran firman-Mu ini yang membuat aku bisa menerima belas kasih-Mu yang dahsyat yang Engkau telah tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara memperhatikan kita hidup oleh firman Tuhan. Amin. Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang keempat, kamu tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 saya akan mulai berbicara mengenai soal tongkat, ya. Saya akan yakinkan saudara bahwa firman tidak boleh lepas dari hidup kita. Apapun, karena ketika saudara mau meninggal dunia, ketika kita mau mati, saudara harus mengingat akan firman Allah. Bagaimana kalau koma? Nah, itu masalah. Saudara, tiba-tiba kecelakaan dan saudara tidak sadar. Tetapi ada satu perkara yang saya beritahu sebagai berita baiknya, yaitu sebelum kecelakaan, sebelum saudara koma, saudara ada pada pendengaran kepada firman apa tidak? Saudara ada dalam ketaatan dan melakukan firman apa tidak? Kalau saudara dalam keadaan yang demikian, itu artinya saudara membawa tongkat terus. Dan apapun yang terjadi, tidak sadar, tiba-tiba koma, tiba-tiba jatuh mati, saudara selamat. Kenapa? Karena saudara tetap tidak meninggalkan tongkat ini. Kecuali seseorang melanggar firman, itu artinya dia melepas ini tongkat. Dan dia tidak memegang tongkat ini terus. Dia berbuat dosa. Dan dia mati, dia koma. Ya sudah, terhilanglah. Mau apa lagi? Saudara, itu sebab penting sekali. Saudara, itu sebab tongkat ini, katakan tongkat ini, yaitu pengajaran firman, harus seumur hidup saya pegang. Amin. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 kita akan baca bersama. 1, 2. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali roti pun jangan, uang pun dalam ikat pinggang pun jangan. Ya, jangan bawa, saudara. Ya, jangan bawa apa-apa. Ya, saya tulis apa-apa beda, ya. Kecuali tongkat, roti pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Ya, saudara. Jadi saudara tahu bahwa tongkat ini dahsyat sekali. 12 murid dikirim oleh Tuhan pergi. Ya, saudara. Dan murid-murid semua pulang memberikan laporan kepada Tuhan. Luar biasa karena mereka membawa tongkat. Masing-masing bawa tongkat. Ya, saudara. Dan hasilnya, katakan, dan hasilnya luar biasa. Segala pekerjaan iblis, pekerjaan setan dihancurkan. Penyakit disembuhkan. Iblis diusir keluar. Ya, saudara, jadi saudara mesti tahu betapa hebat dari kuasa tongkat ini. Kemudian kita masuk pada perjanjian lama dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 2 dan 17. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, kenapa kamu khawatir? Aku suruh kamu untuk menghadap Firaun. Tuhan, engkau tahu, hamba ini seorang yang gagap bicara. Gagap bicara.
Hamba tidak pandai bicara. Ya, saudara, saya yakin ketika Musa berkata demikian memang dia gagap. Tuhan, hambamu ini tidak bisa bicara. Hamba ini gagap. Saudara, lihat. Tuhan, engkau salah menyuruh aku. Suruhlah orang yang pandai bicara supaya menghadap Firaun. Jangan hambamu ini. Saudara, untuk itu Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, lempar. Dilempar nih tongkat menjadi ular. Dan Musa ketakutan. Jangan takut. Pegang ekornya. Ekor itu bahasa Jawa apa? Oh ya, dari situ keluar kata sop buntut ya. Pegang buntutnya. Dan dipegang menjadi tongkat lagi. Nah, dengan tongkat inilah kamu akan melakukan keajaiban. Pergi, walaupun kamu gagap, kamu bisa melakukan mujizat. Orang yang memegang firman Tuhan bisa melakukan titik-titik mujizat dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, barangkali saudara mengatakan saya belum pernah melakukan. Kenapa tidak pernah? Saudara pernah dan selalu sering berlangganan mujizat. Yaitu dengan cara saudara selalu memegang tongkat ini di dalam hidup saudara. Sehingga saudara boleh selalu mengalami mujizat Tuhan terjadi. Saudara, ya, sebaiknya saudara baca pasal 4 ayat 2 dan 17. Ya, saudara. Dan Tuhan ingin supaya saudara mengerti akan hal ini. Saudara, itu sebab tongkat adalah sumber mujizat ketika kita dalam keadaan yang tidak mampu. Ya, saudara. Nah, para kekasih, kemudian di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas. Berisi apa? Mana. Kemudian tongkat Harun. Jadi Musa membawa tongkat, Harun kakaknya juga membawa tongkat. Saudara. Jadi semua orang yang berharap kepada kuasa mujizat Allah, dia mempunyai tongkat. Dan tongkat inilah yang disimpan di dalam tabut perjanjian. Saudara lihat di atas itu. Yang kuning itu, peti itu. Peti perjanjian itu. Sebuah buli-buli emas berisi mana yang tempo dulu jatuh di padang pasir untuk makanan orang-orang Israel. Bersama dengan tongkat Harun, ya saudara, yang bertunas. Dan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. 3 benda ini dimasukkan dalam peti itu. Saudara. Jadi kalau saya dan saudara mengerti akan hal ini, maka saudara tahu betapa pentingnya orang mengerti firman. Orang percaya kepada firman. Orang berpegang terus-menerus dengan firman. Jangan sampai ketipu dengan bisikan. Dengan perkataan iblis, perkataan teman saudara, famili saudara. Orang tua saudara, anak saudara, istri atau suami saudara, atau bos saudara. Engkau harus hanya percaya kepada perkataan firman Allah saja. Maka engkau akan save. Katakan, maka saya akan save. Saya akan melakukan mujizat. Boleh saya tahu siapa yang percaya bahwa dia bisa melakukan firman, melakukan mujizat? Tolong angkat tangannya. Katakan, Tuhan Yesus, hamba mau belajar untuk melakukan mujizat. Bukan sekedar jadi orang Kristen tanpa mujizat. Tetapi seorang anak Tuhan yang bisa melakukan mujizat melalui tongkat ini. Yaitu pengertian firman yang tidak berubah. Yang membuat segala perkara yang ajaib di dalam hidup manusia. Angkat tangan, angkat 2 tangan dan ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi lebih keras. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. So many times in your life, you never do the miracle of God. You are a faithful Christian, maybe. You are a full-time servant of God, like evangelist, pastor, or any other thing, theologue, or many other situation and status in your life. But you never do, and you never make a miracle. It's so surprisingly, God wants you that you have to do miracle in your life by the words of God. That's why someone that keeping the words of God in his or her whole life, he or she can do miracle of God. Itu sebab anak-anak Tuhan jangan menjadi seorang orang Kristen biasa. Saya bukan pelayanan karena saya sudah tua, kata seorang nenek. Karena saya sudah pensiun, yang muda-muda biar maju semua. Nah, banyak orang Kristen punya pikiran yang muda-muda yang maju, yang tua-tua jangan, berhenti aja sekarang. Ya, saudara. Saya sudah cukup tua. Banyak pendeta lebih tua dari saya, saudara. Tapi semua masih giat melayani pekerjaan Tuhan. Itu saudara tidak boleh berhenti dan pensiun. Karena saudara mau dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat bagi orang-orang lain dan bagi diri saudara sendiri. Saudara, orang yang tidak pernah melakukan mujizat, hidupnya ketar-ketir terus. Apa-apa takut, apa-apa khawatir, apa-apa nangis, apa-apa dalam keadaan yang kecut hatinya. Dan kecil sekali jiwanya. Saudara, punyailah tongkat ini. Pengertian saudara akan firman akan membawa saudara pada suatu pengenalan akan pribadi Allah yang melakukan mujizat. Sehingga dengan demikian hidup saudara penuh dengan kemuliaan. Amin. Angkat tangan saudara kembali, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Bapa yang baik, hamba akan mengakhiri tahun ini. Hamba mohon supaya tahun depan hamba penuh dengan mujizat. Akhir tahun ini hamba memegang teguh tongkat itu, yaitu pengajaran firman. Dan hamba percaya pada tahun yang akan datang, hidup hamba luar biasa. Hidup hamba penuh kemuliaan. Hidup hamba penuh kelimpahan. Hidup hamba penuh keajaiban. Dalam nama Yesus. Amin. Angkat kembali dua tangan saudara dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Sebab itu saudara yang kekasih, turunlah di atas kepala saudara damai sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran sekolah anak-anak, dan masa depan hari tua, kakek dan nenek yang sudah sepuh, diberkati semuanya, dan Tuhan akan mencurahkan anugerah penyertaan yang dahsyat kepada saudara. Korban kolektor saudara diberkati, teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara, diberkati oleh Allah Bapa yang memegang perjanjiannya di dalam Maliaki 3 ayat 8 dan 10 dan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10 dalam perjanjian baru. Dia yang memegang perjanjian ini akan memberkati semua yang mengembalikan persepuluhan. Pulang dengan damai dan sejahtera dalam perjalanan saudara di malam yang gelap ini. Dalam kota, luar kota, kemanapun saudara berangkat. Tuhan memberkati saudara luar biasa. Penjagaannya sebagai biji mata Tuhan menyertai engkau. Pulang dengan damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.